Dari Klaten ke sini jalan kaki berapa hari, Pak? Ya, kalau tanya pokoknya dari rumah itu sekitar tanggal 1. Ya memang tujuan utama memang tujuan Mbah Samsudin atau Gus Samsudin. Ya itu memang sejak lama sudah saya rencanakan, Pak. Waktunya sejak belum tepat. Akhirnya ya saya merencanakan dan mencari waktu yang tepat. Memang itu betul saya niati itu. Perjuangan untuk mendapatkan ilmu agama itu sangat gimana ya, sulit sekali. Karena apa, saya sendiri juga merasakan ibaratnya orang lain itu belum pernah makan buahnya tapi sudah bilang itu buahnya pahit. Satu contoh, apel itu kan belum pernah dikit namanya apel ya, tapi dia bilang kok pahit ya. Nah itu satu contoh seperti itu. Nah itu yang terjadi sama Gus Samsudin. Saking pundi? Kalau saking Klaten, Gus. Saking Klaten. Iya. Bareng asma. Dengan Joko. Mbah Joko. Iya. Masyaallah. Alhamdulillah. Atau sih sampun pernah ketemu kali kula? Ya, secara dohir baru kali ini Bu. Ya, Baru kalau kali. secara batin sebenarnya saya sendiri sering interaksi dengan Gus Samsudin. Sebenarnya saya lihat bukan Gus Samsudin saya lihat. Makanya saya sering berinteraksi mungkin lebih dari 5 kali ya, bahkan lebih dari 7 kali. Yaitu kalau saya salah ya saya juga minta maaf. Yang saya lihat itu Sunan Bonang. Itu yang saya lihat dari mata batin saya. Jadi untuk selanjutnya itu saya minta tolong sekali. Bukan berarti saya ini menggurui atau saya ini merasa pintar dari Gus Samsudin, enggak. Saya ini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya menjadi unek-unek hati saya saja. Padahal kita itu disebut manusia yang sempurna. Loh, tapi sempurna bukan sempurna apa adanya gitu loh. Sempurna karena kita sempurnakan. Untuk saudaraku yang arah ke timur, yang dari Blitar sini ke Jember, ke Lumajang, nanti kalau ketemu sama beliau, tolong untuk semua anak-anak saya, saudara saya, mana berada mungkin lover saya, subscriber saya, monggo beliau di beristirahatkan atau ngopi bareng sama beliau, monggo. Ini jalan kaki apa gimana, Pak? Ya, jalan kaki. Waduh, jalan kaki ya. Oh, mau Pak, balik keluar, keluar. Dulu. Waduh. Apa, Pak? Apaan? Ini apaan? Dari Klaten ke sini jalan kaki berapa hari, Pak? Ya, kalau tanya pokoknya dari rumah itu sekitar tanggal 1. Waduh, lama juga, Pak ya? Hanya mampir-mampir mulai Oh, dari iya iya. berangkat dari alun-alun Kidul dulu, jalan terus, Iya. Jalan Anyar, Mabesik, lalu setelah itu Tawangmangu, Tawangmangu Iya naik iya. lagi, terus Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, labras terus, lewat Sarangan, Tuh. nah Sarangan, Pelawasan. Tunggu bentar, Pak ya. Iya, iya, iya. Aduh, ini pada kemana ini? Dari Klaten ini tujuan mau kemana ini, Pak? Ya memang tujuan utama memang tujuan Mbah Samsudin atau Gus Samsudin. Samsudin, iya. Ya itu memang sejak lama sudah saya rencanakan, Pak. Waktunya sejak belum tepat. Akhirnya ya saya merencanakan dan mencari waktu yang tepat. Memang itu betul saya niati itu. Iya. Itu Cuma dari sebelumnya saya sudah belajar jalan itu
Ya tapi sistemnya estafet, kalau serapak per kilo saya pulang dulu, nanti belajar di jalanan lah. Kalau jalan nanjak gimana kan posisi kaki, terus jalan turun bagaimana posisi kaki, terus di rumut-rumutan, di apa, di batu-batuan atau di tanah. Sebenarnya tanpa latihan nggak akan bisa. Memang itu ya kelihatannya sepele tapi juga perlu latihan juga. Di samping itu juga napas kan juga harus bisa di. Pak, Ini dulu, Pak. Ya, ya, terima kasih. Sebelumnya udah direncanakan dari kapan Pak ini Pak? Sebenarnya sejak dulu sudah lama banget. Udah lama ya. Iya. Terus baru bisa tanggal 1 Februari atau Ya 1 Februari ya, 1 Maret. 1 Maret. Jadi Ya. awal bulan 3 ini baru bisa Ya, ke sini. ya. Kalau rencananya sejak belum saya pensiun kan saya dulu karyawan pegadaian. Nggih. Keinginan saya itu besar kali, cuma masih terikat dinas, saya belum bisa. Iya, iya. Setelah pensiun sekitar 6 Juni ya, di 2020. Setelah itu Januari 2001 saya terus terjun ke jalan. Dan itu pun semua resmi kok, nggak ada dari istri izin, Ya, anak, ya, ya. keluarga. Iya. Terus setelah itu juga persyaratan lain seperti surat jalan, Ya. karena itu perjalanan religi atau Lengkap tuh Pak ya? Ada semua Pak ya? Lengkap semua. Itu perjalanan segitu jauhnya nggak ada apa misalnya naik kendaraan bis atau gimana Pak ya? Real jalan kaki bener tuh ya? Ya kebetulan Mantap ya. kebetulan di sini kaki saya kan juga hancur, ini bisa. Nggih. Oh, jenengan juga nggak pakai serandal ini Pak? Ya, Waduh. Kalau siang itu nggak kepanasan loh Pak? ya panas, tapi Panas. kan ya Tapi memang gimana lagi? dikarenakan Itu udah saking- biasa, Pak, gitu ya? Saking semangatnya lah. Oh, siap, siap, Allah. siap, siap. Walaupun sakit itu kan nggak terasa. Nggih. Iya, iya. Intinya ya ingin cepat sampai sini aja. Siap, siap, siap. Monggo diunjurin, Pak. Diminum dulu Pak, diminum dulu airnya. Cuman air putih Pak. Mohon maaf, cuman gua air putih. Samping itu saya kan dalam apa perjalanan religi kan saya juga punya prinsip. Di jalanan saya itu enggak pernah mencari apa-apa, apalagi kekayaan, kesaktian atau mencari benda-benda itu enggak. Iya, iya. Saya hanya menjalani peran kehidupan saja. Itu Pak ya. Pertama ya ritual rohani dan jasmani. Kali peran kehidupan semua kan harus dijalani. Iya, iya, iya. Tapi satu jalan nggak boleh cari apa-apa. Iya, iya. Yang kita cari misalnya kekayaan yang maha kaya, Iya, iya. kalau kesaktian ya yang maha sakti. Iya, benar benar. Itu tongkatnya Pak. Ini Pak. Monggo. Wah, ini usia Bapak sekarang berapa Pak? 60. 60. Di usia 60 dengan perjalanan segitu ya cukup, ya bukannya cukup lagi, lumayan jauh gitu kan. Iya. Tapi masih semangat Pak ya. Ya. Masya Semua Allah. itu kan datangnya dari Allah. Ya, kita harus mensyukuri. Iya, 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 iya. Benar Pak. Ya, itu contoh nafas kita. Iya. Ya, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin sebaik mungkin. Iya, iya, iya. Sebenarnya kalau kita sakit, beli oksigen di rumah sakit itu berapa? Iya, iya, iya. Kitanya kan Iya. gratis, 24 jam gratis loh ini. Tanpa Benar, beli, benar, tanpa benar bayar. Pak. Iya, iya. Ngomong-ngomongin soal sakit Pak, di jalan itu pernah rasa sakit nggak Pak? Kalau di jalan alhamdulillah enggak pernah. Kayak apa misalnya masuk Alhamdulillah. angin gitu bagaimana? Alhamdulillah Pak ya. Padahal di luar ya Pak. Kalau luka-luka lecet itu udah wajar lah. Iya, wajar. iya. Ya, Barakallah. memang sebelumnya sudah latihan dulu. Iya, iya. Latihan nafas, latihan fisik, Iya. biar terjaga kesehatannya lah. Iya. Jadi nggak sampai seperti apa sakit berkepanjangan seperti kalau demam batuk itu wajar. Biasanya kita kan di jalanan. Terus ini ke sini tuh misalnya apa Bapak mau apa? Silaturahmi ya. Oh, silaturahmi aja Pak ya. Oh, iya. Monggo ke ini kan pendaftaran Pak ya. Oh, iya. Ntar Bapak disitu daftar, ntar disitu kasih pengarahan Pak ya. Iya, iya. Monggo. Pak. Mungkin ini kita sholat maghrib dulu Pak ya. Oh, iya, Mungkin iya. nanti ke pendaftaran lanjut nanti
dipertemukan sama abahnya ya. Jadi kita sholat maghrib dulu ya. Saya dari Klaten sengaja datang ke sini ya karena ada panggilan hati. Kalau menurut saya itu ya gimana ya, lihat video di YouTube itu sangat menggugah hati saya. Jadi saya sendiri sangat ingin sekali pulang ke sini, walaupun jaraknya cukup jauh, tapi tetap saya tempuh dengan jalan kaki. Insya Allah saya masih tetap dibagi kuat dan sehat. Namun sebelumnya saya juga mampir ke Argo Dalam ya, di puncak Gunung Lawu. Jadi ya kalau dihitung perjalanan sendiri sangat melelahkan dan sangat capek juga. Tapi saking saya semangatnya ingin jualan sama Gus Dun, itu saya juga apa ya, mungkin punya visi dan misi untuk kedepannya, mungkin juga ngajak untuk Gus Sapudin dan pesan-pesan moral agar kedepannya ya lebih waspada, hati-hati dan mawas diri. Jadi tugasnya biasanya introspeksi diri lah, nggak usah melayani hal-hal seperti yang sudah terjadi. Pada saat itu nggak tahu apa yang terjadi di sini sebenarnya. Sebenarnya itu perjuangan untuk mendapatkan ilmu itu sangat gimana ya, sulit sekali. Ternyata saya sendiri juga merasakan. Ibaratnya orang lain itu belum pernah makan buahnya, tapi sudah bilang itu buahnya pahit. Satu contoh, apel itu kan belum pernah gigit namanya apel ya, tapi dia bilang kok pahit ya. Nah itu satu contoh seperti itu. Nah itu yang terjadi sama Gus Samsudin. Makanya saya pribadi untuk pesan saya buat Gus Samsudin agar lebih hati-hatilah, nggak usah melayani hal-hal seperti itu nggak ada manfaatnya. Itu lebih baik diprioritaskan untuk pengobatan saja. Kasihan pasien-pasien yang dari jauh, apalagi nginep-nginep di sini lama di sini hanya untuk melayani orang-orang yang nggak penting lah. Saya pribadi itu nggak penting. Soalnya saya sendiri ya sebetulnya agak mangkal. Saya nggak punya apa ya, motivasi apa-apa dan nggak punya otoritas apa-apa. Jadi saya sampaikan, saya rasakan di sini ini memang beda sekali apa yang disajikan di YouTube. Jangan semudah menilai orang lain seperti itulah, seperti yang nggak jelas apa yang dikatakan, terus cari apa, bikin onar, bukan cari tapi bikin onar, mencari kesalahan untuk pembuktian. Lo namanya al-hikmah nggak bisa dibuktikan. Itu kan langsung dari Allah, bukan buatan manusia. Jadi kalau dibuktikan jelas tidak bisa. Mungkin saja itu hanya orang-orang yang ingin tenar melalui konten supaya viral untuk kebutuhan postcard aja. Makanya dari itu ya saya mohon sekali sama Gus Samsudin nggak usah melayani orang-orang seperti itu. Bukannya saya ini juga nggak senang sama dia. Saya nggak cinta, tapi saya juga nggak senang kalau orang-orang yang punya sifat seperti itu. Soalnya itu sudah dilaknat Allah, nggak boleh seperti itu. Ya kita harus sabar, tawakal, bisa menerima dan mensyukuri apa adanya. Nggak usah cari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik introspeksi diri sendiri. Nggak usah cari-cari kesalahan orang lain. Soalnya apa, kalau kita ini suka mencari kesalahan orang lain, pada akhirnya nanti akan kembali ke kita sendiri. Sebabnya apa? Itu termasuk tanaman kita. Orang nanam pasti menuai lah. Kalau tanaman baik, berarti ya menuai kebaikan. Kalau tanaman jelek, berarti ya hasilnya jelek. Seperti yang saya, ya memang dalam perjalanan itu banyak sekali hikmah yang saya petik. Dan saya di perjalanan pun saya nggak mencari ilmu, saya nggak mencari kesaktian, saya nggak mencari kekayaan, apalagi benda-benda goib. Saya di perjalanan itu hanya menjalani peran kehidupan.
peran kehidupan ini satu ya. Kalau katanya orang Jawa tata rohani, terus tata jasmani. Nah, itu pun ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Terus sepenak diri kita perjalanan religi sepenaknya sendiri tanpa mikirkan yang di belakangnya. Satu contoh, kita pertama ya harus cari keluarga dulu. Pertama istri, anak, terus keluarga lainnya. Di samping itu kita harus punya bekal yang di rumah untuk bekal keluarga, jangan ditinggalkan begitu saja. Itu namanya bukan perjalanan religi, itu hanya menghindari masalah saja. Itu menurut saya, karena namanya apa ya, katanya munasir, kalau musafir, saya bukan musafir, saya hanya menjalankan apa, peran kehidupan dengan perjalanan religi aja. Soalnya kalau kita musafir itu ada tiga kriteria. Satu itu dari mursyidnya, lantas kedua itu dari panggilan hati, yang ketiga itu bisa pelarian. Dan lebih bahaya itu pelarian. Ya, kalau saya itu ya enggak, bukan pelarian, bukan dari mursyid, sebenarnya saya enggak mau terikat apapun. Saya ingin bebas dan ingin ya berkata dengan sesuai hati saya. Jadi maaf saja saya tidak bisa buat-buat ya. Jadi yang saya katakan itu real. Kalau menurut perjalanan saya, kalau dicatatkan itu mungkin 3 hari nggak cukup. Bayangkan selama dari Klaten sampai Blitar. Itu sangat ya, kalau pas di hutan tidur di hutan, kalau pas di apa depan toko ya tidur di depan toko, ya kadang di saya kadang di pom bensin, kadang di warung kosong. Jadi ya pengalaman-pengalaman yang saya alami seperti itu adanya. Ya sekali lagi buat Bu Samsudin, jangan sekali-kali melayani orang-orang seperti itu. Sebetulnya dia juga baik, cuma dia caranya yang salah. Maksudnya benar, tapi jalannya yang kurang benar. Itu ya yang itu. Padahal semua itu orangnya itu baik. Cuma mungkin dia lagi lupa atau gimana. Mungkin ada kepentingan lain. Cuma dia nggak melewat jalur yang benar, tapi yang jalur yang salah. Pada akhirnya Gus Samsudin itu yang jadi korban. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Gus Samsudin itu orangnya ya sabar, tabah, syukur. Jadi cara menyikapinya enggak dengan serta-merta terus pancing emosi, lepas kontrol. Tapi alhamdulillah ya kejadiannya sangat bijaksana sekali lah, sangat toleran sekali, enggak sampai apa apalagi melakukan kata-kata yang kotor. Andai kata Gus Samsudin melawan itu hanya karena terpaksa, karena keadaan. Itu pun semua bukan kehendaknya Gus Samsudin. Bukan berarti karena saya ini mencintai, menyayangi Gus Samsudin. Jangan dilihat sosoknya. Kalau dilihat sosoknya, memang itu Gus Samsudin, tapi belajarlah pakai mata batin. Pasti kamu akan tahu itu sendiri siapa sebenarnya Gus Samsudin. Kalau menurut mata batin saya, kenapa kok saya sampai bisa di sini? Itu sebelum saya itu kalau dari fisiknya itu memang Gus Samsudin. Tapi yang sebenarnya itu Allah masih ada istilahnya itu titisan dari Sunan Bonang. Terus terang ya selama ini saya sebelum ketemu Gus Samsudin itu sering saya berinteraksi, bahkan saya kontak batin sama Gus Samsudin. Jadi kalau dihitung berapa kali saya kesini, mungkin lebih dari 5 kali. Tapi kalau fisiknya saya baru sekali ini saja datang, tapi sebelumnya itu sering. Tapi itu lewat kontak batin, itu pun nyambung. Sebenarnya saya tahu itu bukan Gus Samsudin yang sebenarnya. Makanya kalau mandang orang lain jangan dari segi zahirnya, dilihat sedalam-dalamnya sampai tahu betul. Seperti yang saya katakan tadi, ibaratnya belum pernah makan jambu tapi
sudah bisa mengatakan kalau jambu itu pahit. Ya, itu enggak benar, itu salah sama sekali. Ya untuk selanjutnya buat saudara saya yang di luar sana jangan sampai lah hal seperti itu terulang lagi. Kasihan Gus Samsudin, terus kasihan sama santri-santrinya, kasihan sama pasien-pasiennya. Dia jauh datang ke Blitar ingin berobat, sampai di Blitar ternyata malah kejadian demi kejadian seperti itu. Akhirnya apa? Pengobatannya jadi tertunda, kan kasihan. Nah, kalau sudah seperti itu terus gimana lagi? Ya, kalau mau berbuat baik, ya berbuatlah baik sesuai kapasitas kita. Kalau berminat jelek ya jangan di sini, ini bukan tempatnya. Karena ini tempatnya orang mencari obat atau untuk kebaikan saja, bukan untuk menanam hal yang jelek atau tidak baik. Jadi saya ingin ya tetap padepokan Nur Derajat ini tetap bertahan dan berkembang seperti dulu lagi, seperti pondok pesantren Nurus Sifa Nusantara itu tetap berkembang seperti dulu. Jadi jangan terlalu percaya sama YouTube, itu bukan, itu hanya fitnah, bukan yang sebenarnya. Kalau Anda ingin tahu yang sebenarnya, datang saja ke YouTube. Saya ini sudah dibilang ya 4 hari ya. Saya enggak, sepersen pun tidak pernah dipungut. Di sini gratis, tidak dipungutan apa-apa. Ya kalau saya yang cerita karena saya mencari itu ya silakan datang saja ke sini. Tapi memang sebenarnya yang terjadi seperti itu. Sebabnya memang santrinya Gus ini banyak dari Sumatera, dari Lombok, Jakarta, Jember, bahkan dari Kalimantan pun ada. Jadi jangan semudah itulah menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain tanpa ada bukti yang nyata. Kalau Gus Samsudin memang jelek, itu sudah sejak dulu ditutup sama warga. Tapi kenyataannya apa? Enggak pernah, tetap berjalan. Soalnya itu Allah itu maha adil, Allah itu mengasihi orang yang benar, orang yang jujur. Makanya kalau belum tahu profil Gus Samsudin sebenarnya jangan seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iji. Iya. Saking pundi? Kalau saking Klaten, Gus. Saking Klaten. Iya. Arek asma. Waalaikumsalam. Joko. Mbah Joko. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Atase sampun pernah ketemu kali kula. Ya, secara dohir baru kali ini, Gus. Baru kali ini. Ya. Tapi kalau cara Nggih. ya, Oke, lek secara dohir lagi niki. ya, tapi kalau cara batin sebenarnya saya sendiri sering interaksi dengan Gus Samsudin. Sebenarnya saya lihat bukan Gus Samsudin saya lihat. Makanya saya sering berinteraksi mungkin lebih dari 5 kali ya, bahkan lebih dari 7 kali. Itu yang saya lakukan seperti itu. Tapi waktu saya interaksi itu yang saya lihat bukan Gus Samsudin. Yaitu kalau saya salah ya saya juga minta maaf. Yang saya lihat itu Sunan Bonang. Nah, itu yang saya lihat dari mata batin saya. Tapi ya juga minta loh Gus kalau saya salah. Memang yang saya alami seperti itu. Karena saya Allah bisawab. Terus ngeten panjenengan itu belum pernah bertemu saya secara dohir. ya. Tetapi sering bertemu secara batin. Ya, betul sekali. Ya. Dan batin itu hanya yang maha gaib saja yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan itu sudah beberapa kali ketemu saya. Ya, kurang lebih 7 atau bahkan 8 kali ya. Walaupun
dohir saya itu baru sekarang ini baru ketemu. Itu pun saya niatkan sekali. Lama sebelumnya ya memang saya juga sering jalan kaki, tapi sistemnya estafet. Ya, misalkan ke Cirebon jalan kaki, nanti kembali lagi, terus ke Jogja kembali lagi. Tapi yang saya fokuskan itu baru kali ini. Saya niatkan. Besoknya gimana ya, saya di samping ya kalau cinta sama Gusti ya memang saya cinta, saya sayang. Karena kita sesama muslim, apalagi ya kita coba sesama manusia ya, makhluk Allah. Nah, dalam itu ya saya juga punya misi atau pesan moral buat kalian Yudin. Sebabnya saya juga kemana ya mengidolakan penjenengan, karena saya sering melihat ya di YouTube itu. Bahkan saya sendiri ya merasakan seolah-olah yang terjadi di video YouTube itu orangnya saya hampir emosi, HP itu sampai saya banting karena mangkelnya. Nah itu loh. Terus saya ingin sekali membuktikan, ingin tahu yang sebenarnya. Soalnya yang saya lihat di situ itu ibaratnya orang makan buah. Ya, belum pernah menggigit, belum tahu makan, tapi sudah bilang pahit. Satu contoh, makan pisang. Dia bilang kalau pisang itu rasanya pahit, padahal belum pernah menggigitnya, belum pernah makannya lah. Ibaratkan Gus Syamsuddin, jangan dilihat sosoknya, jangan dilihat profilnya, jangan dilihat lahirnya. Kalau belum pernah kenalilah dulu, baru mengerti. Kalau belum mengerti sudah menjelek-jelekan, menfitnah, menzalimi, itu sangat tidak suka saya. Walaupun saya banyak kekurangan, ya maklum ya saya juga orang bodoh. Sebenarnya selama di jalanan itu saya ini ya di samping buta, tuli, bisu dan dungu. Tanpa dipandu Allah itu saya tidak akan mungkin sampai di sini. Nah itu. Nah saya di jalanan itu menjalani perjalanan kehidupan saya. Berarti di jalanan itu saya nggak mencari namanya ilmu, kesaktian, kekayaan atau benda gaib. Kalau saya mencari itu saya berarti tersesat dan salah jalan. Nah itu yang saya, memang itu ya hati saya, bukan dari siapa-siapa. Jadi kalau saya itu menjalani seperti itu, menjalani karena peran kehidupan. Ya itu tadi, terus tapak rohani, tapak jasmani, itu kan peran kehidupan saya. Nah, jadi bahkan setiap langkah saya, setiap nafas saya itu yang ada hanya Allah. Setiap langkah saya itu Allah. Itu yang saya arahkan, dan itu betul saya perhatikan, itu real, nggak saya buat-buat Gus. Iya. Bayangkan kalau nanjak Gunung Lawu itu loh, tingginya berapa kilometer. Kalau kan saya nggak dilindungi Allah, saya nggak diberi kekuatan, kesehatan, jadi saya kira nggak mampu. Bahkan sampai kaki saya itu hancur, lecet-lecet, berdarah. Tapi saya tidak rasakan, karena apa? Dalam satu pikiran saya itu hanya sampai di tempat Gus Syamsuddin, sudah itu aja. Nah, maka dari itu Gus, saya pesan buat jenengan, sudah sekarang nggak usah layani orang-orang seperti itu, nggak ada manfaatnya. Lebih diutamakan, diprioritaskan sama pasien-pasien itu aja dulu, karena kasihan pasiennya, kasihan santrinya, juga kasihan Gus Syamsuddin. Soalnya Gus Syamsuddin itu hanya dipinjam raganya, bukan yang sebenarnya. Kalau orang-orang kan nggak tahu, taunya itu hanya sosok Gus Syamsuddin, tapi dia kan tidak tahu yang sebenarnya. Tapi maaf loh Gus, kalau saya ini lancang, memang ya yang saya rasakan, hati dan pikiran, perasaan itu saya itu seperti itu, dan saya pun tidak bisa buat-buat. Kalau saya buat-buat mungkin saya tidak bisa ngomong. Ya, yang saya sampaikan, saya katakan itu real apa adanya, yang saya alami ya seperti itu, yang saya rasakan seperti itu, dan yang
Ya, dan saya pikir juga seperti itu, tidak saya rubah-rubah. Bapak saya tidak bisa ngarang-ngarang. Nah, jadi sekarang ya lebih baik diprioritaskan untuk pengobatan, kasihan. Terus harapan saya ke depannya itu ya seperti Pondok Pesantren Nurul Syifa Nusantara itu bisa bangkit lagi seperti dulu. Insya Allah, Gus. Setelah saya pulang dari sini nanti, soalnya saya masih melanjutkan perjalanan saya. Nah, ya mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, kalau kata-kata mudah-mudahan tentunya saya datang. Pasti doa saya didengar Allah. Sebabnya saya hanya tidur beratapan langit dan kasur beratapan tanah. Bayangkan kalau tidur di hutan itu loh. Itu benar, Gus, saya nggak bohong. Ya, mungkin kalau ada yang nggak percaya bisa ngikuti saya. Kalau masa kejadian waktu di hutan atau di mana saja, kalau saya ceritakan nanti jadi apa, hoak atau halu. Jadi saya nggak bisa membuktikan. Makanya kalau ingin bukti ya mari ikut saya. Nah, sama saja orang kalau yang nggak percaya sama Gus Dur untuk membuktikan, belajarlah seperti Gus Dur, Gus Samsudin. Jangan terus apa ya, fitnah, mencaci maki, menjelek-jelekan, katanya penipu sing dan ini dan itu sebetulnya nggak relevan sama sekali kalau diadukan sama Gus Samsudin. Makanya saya ya gimana ya, nggak pernah saya namanya terus saya ini suka minah, kalau dipitnah juga seringan, tapi kalau minah saya tidak senang. Soalnya semua itu ada hukumannya, kelima akan kembali ke diri kita sendiri. Ya syukur alhamdulillah, wasyukurillah saya datang ke sini, suasana sudah tentram, biasa tenang, jadi nggak ada terjadi apa-apa. Mungkin kalau terjadi apa-apa ya saya sendiri malah susah, soalnya terus perjalanan jauh, kaki sakit. Sebelumnya memang nggak sakit, setelah di sini baru merasa sakit. Kemarin tuh kayak klentei saya sampai beli betadine di apotek itu karena saya ingin sekali segera ketemu Gus Samsudin dan memberikan pesan moral itu tadi, sama ya untuk kedepannya biar lebih, terutama untuk keluarga Gus Samsudin sekeluarga biar sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki sehat, rezeki apa saja lah, banyak rezeki. Terus santri-santrinya diberi kesehatan semua, dilindungi Allah SWT. Terus pasien-pasiennya semua diberi kesembuhan. Terus untuk keluarga Dembangan sini semua juga ya dilindungi Allah SWT, diberi kesehatan dan kesejahteraan. Jangan ada yang seperti dulu-dulu lagi. Karena ya memang saya ikut sakit sekali rasanya, Gus. Hati saya itu ikut sakit sekali. Walaupun saya belum pernah ketemu jenengan secara fisik ya, tapi kan saya sudah tahu siapa sebenarnya Gus Samsudin. Kalau orang lain mungkin nggak tahu. Sedangkan di jalan aja saya sendiri, saya merasa bukan siapa-siapa. Hanya saya bisa melakukan apa yang saya bisa, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya minta tolong sekali, bukan berarti saya ini menggurui atau saya ini merasa pintar dari Gus Samsudin, enggak. Saya ini hanya sekedar menyampaikan apa yang saya menjadi unek-unek hati saya saja. Itu pun untuk kebaikan kita semua. Nah, jadi ya saya kira cukup sekian dulu, Gus. Barangkali lain kali bisa ketemu, kalau ada salah kata atau kurang sopannya saya minta maaf sekali. Oke. Tapi kalau soal jenengan nginep di sini dulu. Ya. Paling enggak ya saya sangat terhormat kalau panjenengan mau
3 hari atau 3 bulan atau 3 tahun di sini. Saya sangat merasa terhormat kalau jenengan mau di sini. Ya, Ya minimal 3 hari lah, ya atau paling tidak ya 3 bulan lah. Ya. kalau 3 hari saya kira bisa aku, cuma kalau lebih dari 3 hari soalnya saya masih ikut punya rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembalikan apa ya, nama baik Gus Samsudin. Soalnya orang-orang hanya melihat profilnya Gus Samsudin, bukan melihat yang sebenarnya. Ya buat teman-teman aja kalau yang masih ingin pikiran yang jelek, ya silahkan rawat ke rumah Gus Samsudin. Saya ini yang sudah merasakan dan saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Jadi nggak ada namanya ini itu, tidak ada, semua itu serba gratis. Padahal sendiri saya mikir, padahal uang operasinya itu juga banyak dan mahal. Teman-teman yang di sini itu yang perlu dikasih makan di UPN itu juga banyak, bukan itu aja, banyak sekali pengeluaran. Tapi Gus Samsudin tidak pernah minta apa-apa. Itu yang saya lihat dengan mata kepala sendiri dan saya saksikan, saya pun mengalami sendiri. Ya. Menurut kula ngeten mawon, biarkan orang lain itu melihat saya yang apa adanya. Kula malah remen, saya malah suka ketika ada orang yang melihat saya itu tidak bisa apa-apa dan juga terlihat jelek di mata mereka, itu saya malah suka, Mbah. Karena salah satu torekoh yang saya sukai itu ada torekoh yang sangat tua di tanah Jawa ini, namanya torekoh Malmatiyah. Di dalam torekoh Malmatiyah itu ada banyak sekali pelajaran yang diajarkan, seperti tidak pengen terlihat baik di mata manusia. Dan tadi ketika jenengan bilang bertemu dengan saya itu banyak sekali orang-orang yang bilang seperti itu. Pernah ada seorang dari Bekasi datang ke sini bawa anaknya. Nanti saya harap jenengan mau dek sini terus ngobrol-ngobrol juga. Ada pasien dari Riau, beliau sekarang masih ada di sini. Ya. Beliau menyampaikan setiap ada masalah saya selalu datang. Bahkan saya pernah ngopi dan nginep di rumahnya. Padahal demi Allah, demi Rasulullah, saya belum pernah ke Riau, belum pernah saya. Masih ada. Anaknya dititipkan di sini, perempuan. Bapaknya orang Riau, bukan orang sembarangan beliau juga, karena beliau juga akademisi. Titipkan di sini. Dan beliau bapaknya sendiri sering menyampaikan ketika ada masalah apapun saya sering datang. Bagus ya. Nggih, monggo. Padahal saya nggak pernah datang. Apakah itu saya? Saya tidak tahu, Allah Ta'ala bisawab. Karena diri kita juga ini sebenarnya, diri kita itu bukanlah diri kita yang kita pahami saat ini. Tubuh ini hanya sekedar wayang, hanya sekedar wadah. Tubuh ini hanya rumah loh. Tubuh ini hanya rumah. Dan yang menempati rumah itulah yang sejatinya diri kita. Wadah ini hanya sekedar rumah loh. Wadah ini hanya sekedar rumah. Dan di dalam rumah ini ada banyak loh yang ditugaskan oleh Allah untuk berada di dalam sini. Ada sedulur batin kita, ada guru sejati kita di dalam diri kita. Letaknya di mana? Di dalam kolbu, di dalam fuad ini. Maka sebisa mungkin diri kita itu mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Dari kita mengenal diri kita sendiri. Karena siapa yang tahu siapa sejatinya dirinya, insya Allah akan tahu penciptanya. Banyak orang yang berbicara seperti panjenengan, tapi kalau ditanya panjenengan itu siapa? Ya saya bukan siapa-siapa. Saya bukan saya yang hanya seorang pemulung rongsok, yang hanya seorang yang ditugaskan untuk mendoakan orang yang datang.
Tapi saya bukan siapa-siapa, saya bukan wali, saya bukan siapa-siapa. Ada orang dari Trenggalek, namanya kalau tidak salah Pak Nur, beliau datang ke sini bawain saya beras sampai 1 pickup itu. Katanya ketika beliau sakit, saya datang subuh-subuh. Loh, saya kok datang subuh-subuh sama bercanda toh Pak, subuh-subuh aku ya kelan nek bojoku ta. Tapi sholat subuh itu biasanya kayak gitu. Tapi tenanan Gus sama itu di sana itu loh. Ini loh, sama lihat katanya. Ada saya bikinkan kopi sama rokoknya ini, ngomongnya begini. Saya lagi sakit loh sama sembuhkan kayak gitu. Tapi saya demi Allah, saya nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Bukan mungkin ya, saya yakin Pasti. Allah menunjukkan kekuasaannya buat panjenengan dan juga buat saya. Kita ini sebenarnya belum tahu loh siapa sejatinya kita. Kalau kita tahu sejatinya siapa diri kita, loh kita ini adalah khalifah loh di muka bumi ini. Bukan sembarangan. Cuman karena kita menghijab diri kita sendiri. Betul. Kita menghijab diri kita sendiri. Padahal kita itu disebut manusia yang sempurna. Loh, tapi sempurna bukan sempurna apa adanya gitu loh. Sempurna karena kita sempurnakan. Kita itu ada yang namanya akal. Ada yang namanya nur. Ada yang namanya nafsu. Ketika nurnya ini mampu mengendalikan akalnya, dia akan lebih tinggi dari malaikat. Tetapi ketika nafsunya ini mengendalikan akalnya, maka dia lebih hina dari binatang. Sedangkan hewan hanya dikasih nafsu tapi tidak dikasih akal. Kalau manusia dua-duanya kok, makanya sempurna. Dikasih akal juga dikasih nafsu. Seperti itu. Jadi kalau siapa yang dia itu mampu mengendalikan nafsunya dengan akalnya, maka dia akan lebih sempurna dari malaikat. Tapi kalau nafsunya mengendalikan akalnya, maka dia akan lebih hina dari binatang. Makanya manusia dikatakan sempurna bukan sempurna apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Saya sangat masuk sekali tadi ketika tadi panjenengan menyampaikan bahwa raga saya ini hanya dipinjam. Saya ingat beberapa kitab yang juga saya sering dengarkan dari kiai-kiai saya. Memang para wali itu tidak ada yang meninggal. Wali-wali Allah itu tidak ada yang meninggal. Mereka memang mencari raga yang bisa digunakan untuk terus berdakwah. Ya itu aja pilihan Gus. Enggak sembarangan raga dipinjam. Ya. Makanya kemarin saya itu sempat oleng seperti itu. Karena itu adalah ibrah menurut saya. Memang ketika kita itu benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang nanti semuanya hanya Allah. Bukan semuanya Allah, tapi yang dipandang semuanya Allah. Kayak kita itu cinta kepada seseorang, melihat seperti apapun ya orang yang kita cintai itu. Dan yang tidak memahami itu ya tidak akan dijelaskan seperti apapun juga nggak akan ngerti. Nggih, panjenengan paling asma namanya siapa? Pak Joko. Pak Joko. Dari mana? Klaten, Jawa Tengah. Jadi kalau sama pertengahan Jogja Solo, kalau ke Jogja dekat, ke Solo dekat. Subhanallah. Iya. Solo itu kelahiran ibu saya. Oh iya. Solo itu kelahiran ibu saya. Mungkin jenengan nggak saya buka semua sejarah saya, mungkin sudah tahu. Iya. Mungkin sudah tahu. Kalau Temenggung ini sedikit banyak sudah tahu. Solo itu ibu saya. Cuman saya nggak mau buka nasab saya lah. Iya, betul. Buat apa? Iya. Nasab itu bukan sebuah kebanggaan menurut saya, bukan. Iya, memang sebenarnya itu. Tapi tanggung jawab. Nasab itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, tapi walaupun saya nggak tahu persis, umpama suruhnya ngantarkan ke makam ibu jenengan, saya bisa tahu.
Tapi saya juga mampir sana saya. Dari nasab ibu saya yang dari Solo itulah sebenarnya dengan izin Allah saya pun dipertemukan dengan Tumenggung ini dan juga dipertemukan dengan Keraton Solo sebenarnya. Ibu saya namanya Tugiem. Dan tapi saya tidak perlu membuka semuanya seperti itu. Cukup. Ya, Cukup itu aja sudah paham sekali ya. Dan panjenengan dari kesana ke sini kan jalan kaki. Iya. Ya itu mulai dari Klaten saya arahkan dulu ke Pandanaran, Tembayat. Itu hanya lewat aja, saya kalau nggak sesuai dengan hati saya paling hanya lewat. Di Raja Bawah itu lewat, nggak sesuai dengan tujuan saya. Soalnya sejak awal memang tujuan saya sowan ke sini, sowan ke Blitar. Pada akhirnya saya dari alun-alun kidul Solo itu Gading, saya bablas jurusan ke Karanganyar, dan itu pun saya melewati Batu waktu perjanjian Giyanti tahun 1733. Saya pun melewati terus bablas terus ke Bendungan Lalung itu. Sebetulnya di situ pun banyak benda-benda purbakala yang masih tersimpan. Cuma itu bukan tujuan saya langsung aja menuju ke sini. Jadi jalurnya kalau jalurnya memang dari situ Matasih lalu ke Tawangmangu naik singgah di Mangapek ya, singgah wonten Mangapek mengatek anak pulau-pulauan kita Argo Dalam mawon. Iya, langsung ke Argo Dalam ada mantap malah. Kali ini jangkauan yang paling gampil tur cepat sekitar 7 km dari base camp pertama. Mengatek itu apa? Lalu Gini ku sing Pangeran Kaplas. wah yang bernyawa niku teh sing mriki mawon. Nggih sandike makame Pak Harto. Nggih. Neng kula mboten sempat mriki. Ini sambil nyawa mboten sempat. Sebab buru-buru pengen mriki. Nggih. Neng tujuane nggih datang mriki cuma mriki ngene Argo Dalam niku Bapak Jaya 5 kang mboten Gunung Lawu. Lajeng kula mandhap malih bablas mriki pun. Nah, dalam perjalanan mawon nggih niku. Nggih udan, angin, dalu kiwa tengen hutan pinus. Dasarnya nggih sepi. Neng kalah kalih tekad kula. Dadi angin ageng kaya meneh kalah ageng kalih tekad kula. Senajan toya nggih kaya ngoten. Kemudian kula niati pun kula mboten napa nggih. Istilahnya mandang kiri kanan itu ada hewan tanda saya tidak mikir. Yang penting saya jalan terus, semoga mudah-mudahan cepat sampai tujuan. Mulanya sampai ya panas saya jalani, kaki sampai melentung-melentung, bengkak-bengkak. Ya Gus bener kaki saya itu kemarin ini sampai gini aduh. Kalau ada tanda-tandanya masih ada bekasnya. Ya saya obati di sini sama alkohol sama betadin sama itu. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Ya semua itu ya ridho Allah, berkah Allah. Tanpa dilindungi Allah saya juga tidak ada apa-apanya. Mungkin ya masih sakit. Ya tentunya ya alhamdulillah tetap sehat, nggak pernah namanya pilek batuk nggak pernah. Alhamdulillah bener nggak pernah. Mungkin niat saya itu tadi kalah sama niat, jadi nggak dirasakan. Tapi faktanya sampai di sini juga nggak merasa apa-apa. Ya tetap sehat. Bahkan bisa ketemu jenengan langsung. Alhamdulillah. Itu semua memang kehendak Allah. Ya memang saya punya rencana tapi yang menentukan kan yang di atas Allah. Insyaallah kula nggih kathah krentek pengen baleni melampah saking Lampung teng Jawi ngriki. Insyaallah nggih.
Ya Allah ngersakne pengen melampah malih. Dewi ini ku sebenarnya kula sampun izin kalih Yai Nawawi ajeng urip teng alas buah baleni sejarah rumiyin sebenarnya. Tapi kalih Yai Nawawi niku tasik dipenggak. Nggih. Ature mriki tasik kathah sing betah nih dereng angsal. Nggih. Tapi lek semene pondok niki mengke sampun tata sedayane sampun sae nggih. Pengin balik teng Purwo malih. Nggih, niki butuh proses Gus, soalnya nggih. Sedaya wau kedah sabar, syukur. Insyaallah. Syukur nikmat niku wae. Insyaallah. Kula panjenengan kayak nameng nampi mawon, hanya menerima. Nggih. Nggih nyuwun donga berkah barokah panjenengan. Nggih. Mugi tetep diparingi kegiatan, Nggih. kuat iman, kuat Islam, Amin. sabar, syukur. Amin. Insyaallah. Amin. Tapi niki saestu mboten kok settingan, mboten kok napa-napa. Pas njenengan matur raga kula niku wau, kula niku namung di sili raga damel dakwah niku sangat-sangat nyentuh teng manah kula. Nggih. Keranten memang nggih sing kula lati ngoten niku wau. Ngoten niku wau. Ya kalau yang Mbak ketemu panggih sederek ten margi nggih ngoten niku sing kula sampaikan. Ya itu mungkin lebih dari 50 orang, mulai dari Matassih sampai Blitar. Jadi misalkan ada yang tanya mau kemana Pak, ke Abah Samsudin. Ke sana ada Capara, itu masalah pribadi saya. Kalau mau ikut monggo, saran saya. Saya gitu kan. Sebabnya kalau ada pertanyaan yang macam-macam lain-lain itu saya inginkan sama Gus Samsudin langsung, bukan sama siapa-siapa. Itu tujuan pokok saya itu ya Gus Samsudin. Daripada tanya-tanya jalani aja sendiri biar lebih tahu ya. Tapi kula yakin apa mawon ingkang diparingaken Gusti Allah, apa saja yang diberikan Allah itu yang terbaik. Baik, nggih laras. Kula rumiyin niku saya dulu itu pernah langsung dengar dari Mbah Maimun. Oh ya. Tapi saya hanya lewat batiniah. Batiniah. Dia menyampaikan ke saya bahwa ketika saya mendapatkan waktu itu saya mendapatkan ijazah surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu yang diawali dengan titik ba, yaitu Al-Quran Karim itu terangkum di dalam surat Yasin itu terangkum dalam Al-Fatihah itu terangkum dalam Bismillah itu terangkum dalam bis itu terangkum dalam titik ba. Nah waktu itu beliau menyampaikan ke saya, memberikan saya sebuah ijazah yaitu surat Al-Ikhlas yang dibaca 12.000 kali. Yaitu pertama dibaca dalam posisi menggantung, yang kedua posisi di dalam air tapi tidak boleh menyentuh tanah, jadi posisi di dalam air tapi menginjak batu. Terus yang ketiga itu membaca surat Al-Ikhlas dalam posisi di dalam kamar 12.000 selama 12 hari, dan yang ketiga itu dengan posisi dipendam. Nah ketika itu beliau menyampaikan ke saya bahwa orang-orang yang mengamalkan amalan ini itu nanti akan diuji dengan 4 hal. Ya. Yang pertama akan diuji dengan harta. Ya. Jadi jangan sampai terperdaya dengan harta. Ya, betul. Letakkan akhirat di hatimu dan harta itu di tangan. Seperti itu. Itu cobaan. Yang kedua akan diuji dengan wanita. Ya. Akan banyak wanita yang suka. Ternyata memang iya. Dan nanti yang ketiga akan setelah diuji dengan harta, diuji dengan wanita, dan ketika melewati 2 hal ini akan diuji dengan
kehinaan, Iya. yaitu cacian, bulian dan sebagainya. Iya. Dan nanti yang ketiga akan diuji dengan basyirah kita, Iya. seperti itu. Memang ini sudah disampaikan seperti Iya. itu. Kan ada fase-fasenya di situ. Karena memang tatanannya seperti itu. Iya. Ya, terima kasih sekali Gus ya. Secara tidak langsung saya mendapat tambahan ilmu ya. Itu terima kasih sekali. Matur sembah nuwun. Wah, dengan guru kula. Ya itu guru itu tidak harus lebih tua atau lebih pintar ya. Kita berguru itu bisa berguru sama apa saja, bahkan batu, pohon, rumput pun bisa. Tinggal kita yang menyikapinya saja. Bagaimana kita belajar dari rumput. Iya. Ya mungkin Gus Yandu itu sudah tahu sendirilah lebih detailnya. Dan saya harap apa yang jenengan ketahui jangan semuanya diberitahukan ke orang. Ya, insya Allah. Nanti Jadi malah dianggap gila. ya. Jadi kalau jenengan bilang sudah beberapa kali ketemu sama saya, itu jangan disampaikan ke orang lain, cukup ke saya saja. Oh ya. Karena nggak akan mungkin seseorang itu akan mengetahui manisnya kopi kalau nggak pernah minum kopi. Diceritain seperti Betul. apapun nggak percaya. Betul sekali. Apalagi dengan cerita udah ketemu saya beberapa kali, saya menemui jenengan dalam bentuk Sunan Bonang, itu nanti malah dianggap sesuatu hal yang nggak masuk akal, malah dianggap orang gila nanti. Tapi gimana ya Gus? Saya itu kalau bohongi hati saya juga tidak bisa. Iya, cuma tapi nggak perlu juga diceritakan. Iya, ke iya, orang. iya, paham. Nggak perlu diceritakan ke orang. Iya. Karena jujur malah baru-baru akhir-akhir ini saya seperti mendapatkan sebuah ketenangan ketika kita itu dianggap tidak bisa apa-apa. Itu malah menumbuhkan ketenangan di dalam diri kita. Oh iya. Apalagi ketika kita dianggap penipu, dianggap pembohong sama orang, itu menjadikan diri kita itu lebih dekat kepada Allah. Kenapa? Ya. Karena kita nanti berbuat sesuatu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga akan menjadi sebuah iktibar untuk diri kita. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena manusia atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita benar-benar melakukan sesuatu hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan tetap baik kepada orang yang tidak baik kepada diri kita. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan hanya karena manusia, sudah dikatakan penipu, pembohong, kok masih mau baik sama orang? Nggak mungkin. Apalagi sudah dihina, dibully, alah, oh, mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukannya sombong, saya sudah kaya, kan begitu ya. Iya. Mobil saya banyak, tanah saya banyak, Iya. saya juga bikin usaha pun juga bisa, saya juga sampai sekarang masih punya usaha. Iya. Kalau saya melakukan sesuatu hal hanya karena ingin dipuji manusia, lebih baik sudah saya fokus pada pekerjaan saya. Iya. Wong doain orang siang malam ya duitnya nggak seberapa. Iya. Boleh sampai nanti di sini beberapa hari. Iya. Sahabat pengen sampai di sini, sampai insya Allah ya sudah tahu lah. Iya. Semua yang datang ke sini mulai dari pendaftaran, konsultasi, terapi itu gratis. Iya. Gratis. Mereka katanya yang bayar itu yang hanya beli medianya saja. Kalau semuanya dokter pengobatan dengan kimia, saya pakai kunir, saya pakai paling utama sebenarnya saya pakai daun. Kalau orang bilang di sini itu daun apa itu kalau orang Darah. bukan. Satu lagi kalau saya yang paling utama itu, yang biasanya untuk melepas susuk itu, yang biasa kita pakai itu Oh, apa? kelor. Kelor. Itu paling utama buat saya. Kelor dan daun bidara. Kelor itu, wow, rajanya obat itu, rajanya obat. Makanya kalau ada orang yang pakai daun kelor ditumbuk, dimandikan, diminum, katanya itu sesuatu hal yang klinik. Kamu nggak tahu, kamu nggak tahu. Warisan dari leluhur kita itu. Boleh, yuk dites sama saya. Kandungan gizinya, kandungan zat besinya, apa yang bisa melebihi dari daun kelor? Saya ingin tahu. Nggak ada. Obat-obatan yang paling mahal di luar negeri itu, bukannya saya sombong, daun kelor. Iya. Ini rahasianya.
Lah kita dari mulai leluhur kita dulu, yang kamu anggap klenik, yang kamu anggap intrik, yang kamu anggap penipu, ayo dites bagaimana luar biasanya daun kelor itu. Makanya saya kapsul dan lain sebagainya, saya pakainya daun kelor dan daun bidara itu luar biasa. Antara Jawa dan Arab itu kalau digabungkan, wah, Ya itu tumbuh, mercusuarnya dunia. tumbuh lah tutup gitu. Ya. Nah itu tadi, tumbuh lah tutup. Kamu kalau kamu tahu, Iya. kalau kamu tahu, wah, kamu kunir itu di luar negeri, wah. Makanya leluhur kita itu kalau baru melahirkan pakai kunir. Bahkan ada amalan yang kunir itu jadi emas, tapi kalau suruh buktikan ya nggak bisa. Bukan kayak gitu prosesnya. Emas itu emas yang bagaimana maksudnya? Emas uang maksudmu. Ada yang lebih penting daripada emas. Apa? Kesehatanmu itu loh. Ya. Bagi dibacakan surat Al-Kafal Kanas. Iya. Main cukup mbahnya saja. Iya. Dan saya harap jenengan juga mau untuk bertempat tinggal di sini dulu. Iya. Ya, terima kasih. Besok saya mau ke Sendang Arya Kamandanu hari Selasa. Iya. Saya mau ke Sendang Arya Kamandanu, ke tempatnya yang Joyoboyo di Pamenang Kediri. Oh, menang. Saya dulu 3 bulan di sana. Iya. Di sana itu saya merokok itu udisnya orang-orang. Makan itu kalau hanya dikasih makan dulu. Nah orang-orang kan tahunya saya kan sekarang. Iya. Samsudin begini. Ya. Tahu nggak proses saya 2 tahun jalan dari Lampung ke Blitar ini? Tahu nggak saya puasa Daud itu sehari makan sehari enggak itu? Bahkan pernah karena nggak ada makan terus dilanjutkan itu sampai kaki bengkak-bengkak. Tahu nggak saya di makom-makom itu sampai dikencingin orang? Puasa saya 5 tahun dulu itu kan nggak ada yang tahu. Kan tahunya cuman Samsudin doain orang tukang rosok kan begitu. Iya nggak apa-apa. Iya benar. Orang kan tahunya cuman hasilnya, nggak tahu prosesnya. Loh saya yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, bisa seperti ini kalau nggak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mana mungkin bisa. Iya betul sekali. Saya jalan sama anak-anak saya, loh kemarin tuh saya itu mau pengobatan saya nggak jadi karena memang saya itu capeknya luar biasa dari muter-muter dari 9 pondok pesantren ke pesantren Bojonegoro sampai Ponorogo. Saya istirahat. Orangnya datang ke sini ngasih hadiah katanya saya sudah pengobatan di rumahnya. Katanya saya sudah pembersihan rumah. Semua anak-anaknya tahu, ngasih tahu saya. Mau saya ajak podcast. Tapi saya masih mikir-mikir nanti jadi masalah enggak. Padahal saya sama sekali enggak. Iya, kehendak Allah kok. Siapa yang nggak tahu saya? Saya nggak tahu. Allahu a'lam bishawab. Allah bishawab. Tapi yang jelas orang Jawa itu kudu Jawani. Iya. betul. Wong Jawa aja ilang Jawane. Iya. Ya, terima kasih. Wong Jawa aja ilang Jawa. Iya. Kamu dilahirkan bukan di Arab loh. Ya. Kamu dilahirkan di tanah Jawa loh kamu. Kamu bukan dilahirkan di Arab loh. Jadi kamu harus tetap memegang Jawa itu bukan cuma suku loh. Wong Jawa kan bangsa Jawa loh ngarani. Iya, bangsa. Bangsa Jawa loh. Apa yang nggak ada di Jawa? Apa yang nggak ada? Semuanya ada. Maka rusak kamu kalau hilang Jawanya, rusak. Iya. Nggak punya akhlak kamu. Makanya sekarang ada bom-boman itu karena apa? Karena kamu orang Jawa nggak tahu Jawanya. Iya. Makanya bawa bom, ngebom orang kayak gitu. Kamu nggak tahu Jawanya. Kalau kamu benar-benar orang Jawa nggak mungkin. Nggak mungkin kamu berbuat seperti itu. Makanya pondok saya ini kan pondok salaf, tradisional, sorokan ngajinya. Ngajinya sorokan. Ini yang menjadi rusaknya agama kita, menjadi rusaknya negara kita itu karena apa? Karena orang itu mau dihilangkan budayanya ini loh, yang menjadi rusaknya kita itu. Seperti itu. Iya. Makanya kayak sekarang ini subuh kayak dianggap nggak percaya, kleni. Terus subuh kamu sama rukiah itu apa bedanya? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah tuh nggak tahu kalau kita Allahumma selamat apa nggak tahu? Semua ambil
Ijazah-ijazah yang dari wali-wali Allah itu bahasa Jawa. Iya. Bahasa Jawa. Allahumma ubat-ubat, iso masak, iso ngliwet. Itu ijazah dari para wali itu. Jadi kalau mendingan kalau kamu tuh jadi orang Jawa, ya Jawa sing tenanan. Iya. Gitu loh. Arab digarap, Jawanya digowo. Itu. Sampai banyak orang yang tanya tentang apa namanya itu ya. Gus nama saya Gus itu banyak. Saya diem aja kok. Apa saya perlu menunjukkan nasab saya? Nggak perlu, saya biarin aja kok. Apa perlu saya dapat ini gelar gini saya sampaikan? Nggak perlu saya. Ya, dihujat Gus dari mana gelarnya saya diam aja kok. Nggak perlu saya tunjukkan. Ya mengunggih, nggak perlu. Nggak penting. Sebab kita itu niat untuk mencari ridha Allah. Betul. Malah harusnya kita itu senang kalau kita itu dicaci maupun dibully orang, enggak apa-apa. Malah saya senang kalau ada orang yang datang ke sini niatnya silaturahmi, nggak menganggap saya sakti, itu saya malah senang. Karena kesaktian itu menurut saya adalah kesabaran. Orang yang sakti itu bukan yang nggak mempan dibacok. Iya. Bukan orang yang bisa terbang, bukan orang yang bisa menghina. Orang yang sakti itu ketika dia itu dicaci nggak males mencaci, itu aja kok. Itu orang yang sakti. Yang ketika dia itu dihina, dia itu nggak males menghina, itu orang yang sakti seperti itu. Iya. Macam itu. Dan kita harusnya senang ketika dicaci itu, karena itu bisa semakin mengangkat derajat kita kok. Iya. Tanaman itu harusnya senang loh kalau dikasih kotoran. Iya toh? Iya, betul sekali. Tanaman itu harusnya senang dikasih kotoran. Itu tambah subur kok. Cuman kalau orang nggak memahami Jawa nih, kayak ini nggak bakal ngerti. Nggih. Terus pokoknya dinyak uang ya kudu bawa golok, males, kan kayak gitu. Tapi orang Jawa itu terkenal kesabarannya. Betul sekali itu. Sampai lihat, mohon maaf, ada nggak sebuah padepokan atau pondok setelah viral dihujat banyak orang yang masih bisa tetap bertahan? Tidak ada. Nggak ada. Semuanya kalau nggak tutup disita, kalau nggak sita masuk penjara. Siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang membela kita, kalau bukan pangeran yang nolong kita, nggak akan bisa. Betul. Nggak akan bisa. Bayangkan loh, dihujat orang se-Indonesia, se-Nusantara, bahkan sedunia loh, saya itu. Dunia. Sedunia yang anggap saya itu penipu, pembohong, tukang trik dan sebagainya. Alhamdulillah dengan berpegang teguh kepada kebenaran sampai sekarang masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Kayak gitu loh. Karena Allah masih, bukan masih, kalau masih itu berarti akhirnya tidak, tetap menyintai dan menyayangi. Kalau saya punya keyakinan jangan takut kepada Allah, tapi takutlah karo kelakuanmu dewi. Betul. Takutlah dengan kelakuan kita. Kalau kelakuan kita baik, ya Allah pasti baik pada kita. Kalau kelakuan kita buruk, lah masih yang dumble, model piye elek muwiritan, ora enak gunane kok. Dzikir yang paling utama itu adalah perbuatan kita, bukan bacaan kita loh, bukan kelakuan kita. Kelakuan mau coba Bismillahirrahmanirrahim ngerti artinya gak? Ngerti dia? Banyak nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim dengan yang biasa kita orang Jawa bilang semelah itu. Ya kalau kita tahu artinya itu, wow, wong salah mesti akhirnya salah kok. Semelah wis pasrah ning Gusti Allah kok. Semelah pasrah ning Gusti Allah wis. Ya. Wis saya pasrahkan aja semuanya kepada Allah. Sudah kok. Lo mau coba bismillah kok karo tanggane nesuwan, karo kancane ngamukan. Ngono kok mau coba bismillah. Donga nganti lambemu jeber ta. Ngene kecapen, kowe maca bismillah, lha kowe nesuwan, kowe baperan. Ora lek bakal mandi, ora bakal mandi. Lho kelakuanmu ora kaya sing mbok omongne lho. Iya. Dunungne rasa paham ndak kan gitu. Iya. Antara ucapan, pikiran dan tindakan itu harus jadi satu loh. Yang ngoten niku mangkane iku mau kan perlu diriyadhoi, perlu ditirakati. Ora mau sekedar bismillah lho. Bismillah Allahu Akbar nggowo bom.
Sing mbok Tuhan iki sapa? Mbok Tuhan iki pangeran apa awakmu dhewe bakal pangeran? Lah kuwi jenenge musyrik iki kuwi. Sing jenenge musyrik iki kuwi. Lah awakmu nuhanke awakmu dhewe kuwi lho. Mbok anggap kowe paling bener, liyane kabeh salah, kabeh bid'ah, kabeh syirik kuwi lho musyrik. Ngono kok ngomong-ngomong ke Gus Samsudin musyrik. Nggawa bom ngebom wong. Wong kudune ketika menyebut Allahu Akbar itu diri kita itu enggak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita itu kecil. Iya. Kecil sekali kayak debu itu loh. Iya. Wong nyebut kayak awake dhewe kok debu kok iso-isone menghakimi orang. Kayak ngene niku. Alhamdulillah min dzalik. Nah niki lho makane. Wong Jawa iku kudu jawane. Kudu jawane. Jawa kudu jawane kudu panggah dicekel. Adape sopan santune. Ya iku masih disebut akhlak iki yo kuwi kok. Lha iku diajarke kok. Tanah Jawa iki kok. Makanya ya saya santai-santai saja. Alhamdulillah. Berarti memang ini wis wancine. Wis waktune ilmu-ilmu tua iki mau muncul. Wis wayahe anjen. Saiki iki. Cara kembang ki dhisik mekar-mekare, lek mekar kan yo gak mungkin iso numbuhke kecuali wis wayahe layu muncul ke liyane. Lah iki wis wayahe. Makane kula nggih seneng diarani model piye. Mergo nguatke batin kula. Supaya apa? Supaya benar-benar bermukorobah, kefutuh benar-benar kepada Allah, bukan kepada manusia lagi. Ngoten niku wae. Iya. Ya alhamdulillah panjenengan dugi mriki jalan kaki dari Jawa Tengah sampai ke sini. Ini bukan suatu yang kebetulan, Pak. Bukan. Iya. Jawa Tengah itu puser nih. Mangkane ketika Syekh Subakir niku masang syariat niku teng Yang tidak. Jawa Tengah. Hanya Jawa Tengah yang tidak. Punjene. Sampeyan teko kene yo bukan suatu hal yang kebetulan. Baik kula jelasnya sebelum sampean datang ke sini 3 bulan yang lalu aku wis nyeritakne kok. Ceritane kok. Jawa Tengah mau pusat. Jawa Barat iki mau muka. Makanya ibu kotane ing Jakarta. Jakarta. Jawa Timur mau kaki. Mukanya renek kaki ra kuat. Mangkane tah wong-wong bosal sing paling akeh iki Jawa Timur. Mulai teko Bung Karno. Bahkan kerajaan-kerajaan besar iki lho. Awalnya Iya. Jawa Timur. Iya. Ini saya bukan membuka Jawa Timur, bukan, tapi memang nggih ngoten iku. Memang itu sebenarnya. Ngoten iku. Ngoten iku. Makane ditenono omongan kungku. Sing diarani satriya ini iki kok teko ngendi. Kok lek wis negara iki dipimpin karo wong Jawa Timur delok ae. Taman ditanya omongan iki muga-muga sik dhewe sik bisa ketemu. Besok nanti pada akhirnya yang jadi polisinya dunia, yang jadi negara adidaya bukan lagi Amerika, tapi Cina. Kita omongan tuh. Kita nono. Tapi mengko lek wis tanah Jawa karo Arab iki wis bersatu. Wah. Sama ditanya nanti yang menjadi negara adidaya bukan lagi Amerika, tapi beralih ke Cina. Iya, iya. Kita ngomong. Makanya ya benar Pak Jokowi nyedeki Cina. Bener lah pembangunan iku akeh sambungane karo Cina. Mergo dari situ nanti ya memang peradabannya seperti itu. Tapi mengko lek wis Jawa, Indonesia karo Arab wis bersatu, aja takon. Kata niku insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sepenting netepi urip mawon dilakoni. Iya. Lek kula niku alhamdulillah saya itu sangat bersyukur sekali dengan adanya kejadian ini.
Alhamdulillah saya dulu tidak pernah berangan-angan menjadi orang yang seperti ini. Saya bukan siapa-siapa, dan pada akhirnya sekarang seperti ini saya sungguh sangat bahagia. Iya. Saya dulu tidak pernah punya angan-angan untuk bikin pondok dan lain sebagainya. Kalaupun saya akhirnya nggak punya apa-apa, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, karena kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, bukan di luar dari diri kita. Dunia itu hanya sebuah angan-angan, Pak. Saya dulu itu sempat mikir bagaimana ya rasanya punya mobil Alphard. Sudah punya mobil Alphard ya biasa aja, Pak. Malah saya senangnya jalan kaki. Saya dulu pernah berangan-angan gimana ya kalau punya rumah mewah itu kayak gimana bahagianya. Sudah punya biasa-biasa aja. Bojoku wayu gini-gini ta. Wah, batinku lek nikah kok mesti bahagia. Udah nikah ya biasa aja kok. Ora kok nafsu mendina dikeloni ngono enggak kok. Malah kayak kakak adik biasa aja kok. Dunia ini mau kayak ngono kuwi lho. Hanya seperti itu. Ada yang mengatakan wah Gus Samsudin kayak piye kayak engko ngene-ngene wis lho. Kenapa saya itu? Saya bukan siapa-siapa, enggak punya apa-apa sebelumnya. Enggak. Kalaupun semuanya enggak ada enggak apa-apa, yang penting hati saya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang masih beriman kepada Allah, yang jelo atine, ya pangeran ki ora kok ning Mekah, ora kok ning Madinah, ora kok ning langit itu gak. Iya, betul. Itu di hati kita. Ati panggone Gusti lho. Lho piye to? Ati ki panggone Gusti. Itu orang-orang yang enggak tahu kan bingung karepe dhewe. Sapa ning atine nek pangerane, uripe seneng-seneng. Uripe seneng. Uripe seneng. Moko wong ku mau carane mung telu. Sing pertama seneng karo apa sing diparingi Gusti Allah, seneng karo pekerjaanmu, netapi uripmu lah. Seneng karo bojomu, seneng karo anakmu. Sing kepindho seneng karo sing diperintah Gusti Allah. Jadi ibadah iki ora mung sekedar ibadah. Ibadah iki kudu seneng. Aja mung mbok dadekne kewajiban tapi kebutuhan. Kayak mung awakmu ibadah tok. Lho, setan kuwi iblis iki mone makhluk sing paling taat. Tapi akhirnya dilanat karo Gusti Allah mergo apa? Mergo merasa dirinya paling bagus daripada yang lain. Yang ketiga apa? Senang dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Lah awakmu iku mau iso seneng karo wong sing ora seneng karo awakmu, iso apik karo wong sing ora apik karo awakmu. Ini nanti baru yang membuat hidup kita itu benar-benar bahagia. Man kula niku sering tengene kiai-kiai kula niku omahe terocoh gubuk tapi hatine seneng ae ngono. Bahkan saya merawat orang tua saya itu 5 tahun, orang tua saya itu sakit. Walaupun sakit masih bisa tertawa. Walaupun sakit itu selalu bahagia. Saya sampai tanya, "Pak, jenengan itu sakit kayak iso guyu-guyu?" Beliau menjawab, "Lah sehatku karo sakitku cek suwi sehatku." Lho ngono kuwi lho sampai kaya ngono kuwi. Boten iki wae. Nggih kula nyuwun tolong untuk semua saudara-saudaraku kalau bertemu beliau nanti di jalan. Ini adalah orang tua saya, ini adalah guru saya. Ya, tolong dijaga untuk semua anak-anak saya, untuk semua yang berada dengan saya. Karena di sini nggak ada santri, nggak ada kiai di sini. Semuanya sama-sama belajar. Jadi untuk semuanya yang kenal dengan saya, kalau ketemu beliau di jalan, ya, tolong saya titip untuk beliau dijaga. Insyaallah. Insyaallah. Nanti rencana perjalanan mau kemana lagi, Pak? Ini rencana ke timur langsung. Ke timur itu kemana? Ya kalau rencana sih mungkin Jember, Banyuwangi, Purwokerto, ya itu. Tapi kadang saya dalam perjalanan nanti ada bisikan lain saya belok arah ke sana dulu. Untuk saudaraku yang arah ke timur, yang dari Blitar sini ke Jember, ke Lumajang, nanti kalau ketemu sama beliau, oke, tolong untuk semua anak-anak saya, saudara saya, dimanapun berada, mungkin lover saya, subscriber saya, monggo beliau di peristirahatkan atau ngopi bareng sama beliau, monggo. Itu oke. Bisa minta tolong Pak dibuka Pak, sakit. Sekarang bisa jelas gitu kalau nanti
ngobrol itu. Nggih, Ya, ini problemnya. nggih inilah beliau Pak sinten? Jaka. Pak Jaka. Pak Joko. Kalau ketemu beliau di jalan, salam dari saya, dan insya Allah beliau, karena banyak orang yang bertanya ke saya juga tentang sanad, sebenarnya saya nggak mau bahas juga, tapi saya sebenarnya pakai gelang, pakai tasbih itu ada sanadnya dari Thorekoh Tijaniyah di Malang. Iya. Dan saya pun juga ketika mengamalkan sholat Fatih juga dari Thorekoh Tijaniyah. Bicara. Iya, dari Thorekoh langsung dari Muqaddam. Iya. Jadi Muqaddam Thorekoh Tijaniyah. Nanti kalau penjenengan mungkin mau sambung sanad dengan saya untuk sholawat Fatih bisa nyambung ke beliau gitu. Sanad itu juga penting. Nggih. Ya, baru kali ini saya ngomong tentang sanad saya karena beliau jauh-jauh perjalanan istirahat mien mriki. Iya. Ya, alhamdulillah panjenengan dugi mriki wonten barokah temen. Iya. Iya. Barokah temen. Matur suwun sanget. Iya. Kula suwun mugi jenengan purun istirahat teng mriki. Iya. Ngobrol-ngobrol teng mriki. Iya. Sami-sami. Ngati nunga. Iya. Sehat selalu, semangat. Nginep mriki riyen nggih. Iya. 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 7 hari. Iya. Nggih. Iya. Digenepne 7 hari. Insya Allah, Bos. Itu yang jawab pitulungan. Itu lumayan. Kemudian jenengan dados lantaran nulungi mriki. Nggih. Iya. Allahumma Iya. sholli ala Muhammad. Iya. Iya. Oke, kula paringi anu baju sarung mriki kita mulai kenang-kenangan. Ya, alhamdulillah. Manteng mriki mawon. Iya. Mbah Joko, murah kok riyen santai mawon ta. Iya. Santai mawon. Itu ngerti. Insyaallah mampu jenengan sampai mungkin kula lakoni insyaallah. Iya. Intinya wau kan dengan matur jangan melayani orang yang Bikin onar, yang dolim terhadap Gus Yudin. Ya, pokoknya bikin ricuh di sinilah, kok bisa dilayani. Lebih fokus ke pasiennya. Sama santri-santrinya, sama pasiennya itu. makanya kula saniki lek di tangkerti wong nggih bener aturan jenengan niku lebih baik gak usah melayani. Ngoten niku dianggap wong tekon kuwi settingan iya ngono ae. Tekon iki ngapusi iya ngono ben puas. Ben ora anu, ben ora terus tekon ae. Lek jawab ora malah tekon runa-runa liyane tambah rame. Tambah rame. Maka dijelaskan modal piye lek gak jenengane gak percaya gak percaya. Atas sejarah seperti sejarahnya Bani Israel. Bani Israel itu berkali-kali minta ditunjukkan mukjizatnya Nabi Musa sampai turun roti sampai belah lautan, ya tetap aja nggak percaya Bani Israel itu. Pokoknya awalnya nggak percaya, memang tujuannya bukan mencari sebuah kebenaran, ini pembenaran. Hanya sebuah, mau ditunjukkan seperti apapun ya tetap aja nggak percaya. Kayak gitu. Mungkin ya ada hubungannya karena keturunan Bani Israel. Ya, semoga istirahat ya. Coba tak ngelakuin perjuangan.